Hari Minggu bagi para remaja HKBP Sutoyo, kita akan mulai ibadah kita, ibadah Minggu tanggal 29 bulan Maret 2020. Dan sebelum kita beribadah, mari kita berdoa atau bersaat teduh di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan ayat 2. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah kami Tuhan di dalam ibadah kami, ibadah para remaja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Kalaupun kami Tuhan beribadah di rumah atau di tempat kami masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan hadir juga di tengah-tengah ibadah kami. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Berkatilah Tuhan ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8. Saya membacakan firman Tuhan ke tengah-tengah kita. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Timotius melayani di Efesus, Timotius menghadapi berbagai pengajaran sesat, di mana pengajar-pengajar sesat itu berusaha mempengaruhi pikiran para jemaat yang berada di Efesus dengan tahayul-tahayul, juga dengan dongeng-dongeng mereka untuk menarik perhatian mereka yang sudah Kristen. Pertanyaannya adalah, apakah tahayul itu? Tahayul adalah sesuatu yang hanya ada dalam khayalan belaka. Dan yang berikutnya, apakah dongeng itu? Dongeng adalah cerita tradisional yang disampaikan secara turun-temurun yang tidak benar-benar terjadi.
Adik-adik para remaja mungkin pernah ditakuti dengan perkataan tidak boleh makan dan duduk di depan pintu, karena itu akan dianggap menjauhkan jodohnya. Kalau masih lajang mimpi dililit ular, katanya tak lama lagi dia akan menikah. Tidak boleh menjahit dengan jarum jahit pada waktu malam hari, karena itu dianggap akan menjauhkan jodohnya. Tidak boleh membeli minyak lampu pada malam hari, karena itu dianggap pantang. Dan masih ada contoh-contoh yang lainnya tentang tahayul. Semua cerita-cerita dongeng dan tahayul itu bukan berasal dari Allah, bukan berasal dari firman-Nya, tetapi cerita-cerita konyol dan tak masuk akal. Berikutnya ada lagi pengajaran yang sesat, yang menekankan hidup melajang, dan juga peraturan-peraturan tentang makanan, yang beranggapan bahwa orang tidak menikah lebih kudus hidupnya daripada orang yang menikah. Juga orang yang tidak memakan makanan tertentu itu lebih kudus hidupnya daripada orang yang memakan makanan itu. Ini merupakan pengajaran yang sesat, karena hal kerajaan Allah bukanlah diukur dari makanan atau tentang pernikahan. Sebagaimana firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Untuk menghadapi pengaruh ajaran-ajaran sesat itu, maka Paulus pun menasihati Timotius agar membagari dirinya dan jemaat Efesus dengan aturan yang benar yang berasal dari Allah dan firman-Nya, serta rajin beribadah. Para remaja yang saya kasihi, ketika kedisiplinan dalam bekerja, belajar, berolahraga, atau hal-hal lain dalam hidup ini penting, maka latihan beribadah sesungguhnya jauh lebih penting dari itu, karena di dalamnya terkandung janji yang akan sangat bermanfaat, bukan saja dalam hidup saat ini, tetapi juga dalam hidup yang akan datang. Begitulah pentingnya melatih diri dalam beribadah, yang tidak boleh kita abaikan dalam hidup ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan beribadah ini adalah untuk hidup berkenan kepada Allah. Maksudnya adalah giat mendisiplinkan diri untuk hidup taat kepada Injil di seluruh bidang kehidupan kita. Melatih diri beribadah berarti juga mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Selalu rindu untuk bertemu dan bersekutu dengan Tuhan. Menjadikan Tuhan sebagai harta yang paling berharga dalam hidup kita, atau menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama bagi kita. Oleh karena itu, para remaja GBS Toyo, marilah kita dalam hidup kita lewat firman Tuhan ini, agar hidup dalam pendalaman dan pengamalan akan firman Tuhan. Hanya dengan cara mengakrabkan diri dengan firman Tuhan sajalah kita bisa memiliki pedoman yang kuat untuk menghadapi dunia ini. Dan dengan mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, meskipun kita masih muda dan belum mempunyai banyak pengalaman. Yang kedua, memiliki disiplin rohani yang baik. Ayat ini mengingatkan kita agar kita mau terdidik dalam urusan iman dan tidak terjebak hanya dengan urusan jasmani. Kita juga diingatkan untuk memiliki komitmen dalam rangka mempelajari firman Tuhan itu dengan baik. Melatih diri beribadah kaitannya adalah
surgawi, sedangkan latihan badani kaitannya adalah duniawi. Dengan demikian, seorang yang mengaku anak Tuhan haruslah memiliki disiplin rohani yang baik dengan melatih dirinya beribadah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu bagi kami di Minggu tanggal 29 Maret ini. Firman-Mu yang mengajak kami supaya kami melatih diri kami untuk beribadah. Bagaimana kami supaya tidak hanya memperhatikan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang duniawi, tapi juga memikirkan hal-hal yang rohani, yang surgawi. Ya Tuhan, berkatilah kami Tuhan, supaya kami dalam melatih diri kami beribadah, kami selalu menunjukkan hidup yang mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, menjadikan Tuhan juga sangat berharga dan menjadi harta yang paling mahal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk selalu taat di dalam firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan sebagai orang-orang yang melatih diri untuk beribadah. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 2. Janganlah diam hai jiwaku, dan kau ragaku bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.